Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Agustina, NIM 211010006. Di sini saya akan menjelaskan pengertian masyarakat madani. Nah, masyarakat madani dalam bahasa Inggris berarti civil society, yang dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Sedangkan kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu civil atau civilized, yang berarti masyarakat yang berperadaban. Dari segi pengertian lain, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Afia, NIM 211010015. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Hera Agustina, yaitu karakteristik masyarakat madani. Baik, adapun karakteristik masyarakat madani diantaranya adalah yang pertama, free public speech. Maksudnya adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat atau mengemukakan suatu argumen kepada orang lain. Yang kedua yaitu demokratis. Demokratis artinya adalah masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan atau tidak membedakan suku, ras, dan agama. Yang ketiga yaitu toleran. Toleran di sini maksudnya adalah sikap yang dikembangkan dalam masyarakat, menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang keempat yaitu pluralisme, yang dimana artinya yaitu pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme erat kaitannya dengan sikap toleransi, atau bisa disebut juga sama dengan toleransi kepada orang lain, yang nyatanya dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Yang kelima yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial di sini artinya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga, yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani sejatinya bukanlah konsep yang eksklusif dan dipandang sebagai dokumen usang. Ia merupakan konsep yang senantiasa hidup dan dapat berkembang dalam setiap ruang lingkup dan waktu. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini, maka perlu ditekankan untuk mewujudkan masyarakat madani selain apa yang sudah dilakukan Rasulullah SAW. Antara lain, yang pertama itu membangkitkan semangat Islam melalui pemikiran islaminasi, ilmu pengetahuan, islaminasi kelembagaan ekonomi melalui lembaga ekonomi dan perbankan syariah dan lain-lain. Yang kedua, kesadaran untuk maju dan selalu bersikap konsisten terhadap moral atau akhlak Islami. Yang ketiga, menegaskan hukum Islam dan tegakkan keadilan dengan disertai kerukunan yang tinggi. Yang keempat, ketulusan ikatan jiwa, siap yakin kepada adanya tujuan hidup yang lebih tinggi dan pada pengalaman hidup sehari-hari. Yang kelima, adanya pengawasan sosial, dan yang terakhir adalah menegakkan nilai-nilai hubungan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khosisah Mima dengan NIM 211010021. Ya, saya akan melanjutkan materi kewarganegaraan, yaitu peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam sejarah Islam, realitas keunggulan
normatif atau potensial umat Islam terjadi pada masa Abbasiyah. Pada masa itu umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, dan kemajuan di bidang-bidang lainnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, di mana umat Islam adalah mayoritas, peranan umat Islam untuk mewujudkan masyarakat madani sangat menentukan. Kondisi masyarakat Indonesia sangat tergantung pada kontribusi yang diberikan oleh umat Islam. Peranan umat Islam itu dapat direalisasikan melalui jalur hukum, sosial, politik, ekonomi, dan yang lainnya. Permasalahan pokok yang masih menjadi kendala saat ini adalah kemampuan dan konsistensi umat Islam Indonesia terhadap karakter dasarnya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui jalur-jalur yang ada, sekalipun umat Islam secara kuantitatif mayoritas, tetapi secara kualitatif masih rendah sehingga perlu pemberdayaan secara sistematis. Oleh karena itu, di dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, pemberdayaan civil societies perlu ditentukan, antara lain melalui peranannya sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya meningkatkan pendapatan dan pendidikan. Yang kedua itu adalah sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya atau tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat terkena pengangguran, kelompok buruh yang digaji atau di PHK. Yang selanjutnya adalah masyarakat madani pada dasarnya merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Dalam ruang lingkup tersebut terdapat sosialisasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Misalnya, berupa perjanjian, koperasi, kalangan bisnis, rukun warga, rukun tetangga, dan bentuk organisasi-organisasi lainnya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.